Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan dan setiap waktu di mana kita beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita pelajari ketika kita berusaha merenungkan ayat-ayat Al-Quran dalam beberapa surat pendek, tentu saja dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan ilmu kita. Di bulan Ramadan kemarin kita sempat dan menikmati kebersamaan kita dengan surat Al-Insyirah. Dan di dalam surat itu ada sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah konsep hidup. Ada sebuah pola. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab." Dan apabila engkau telah selesai mengerjakan sebuah amalan, sebuah aktivitas positif, sebuah ibadah, fa'idha faragta, engkau telah menyelesaikan sebuah amalan, sebuah aktivitas positif, fansab, maka segera menuju amalan berikutnya, segera menuju ibadah berikutnya, segera menuju aktivitas positif berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kita berharap, atau hanya kepada Allah lah Anda harus berharap. Saudaraku yang Allah semoga muliakan, setelah kita menyelesaikan seluruh ibadah khususnya puasa di bulan Ramadan, fansab, maka beralihlah ke amalan berikutnya. Dan salah satu amalan yang telah menanti kita bagi yang belum mengerjakan sampai hari ini, atau yang sudah bersama di tengah-tengah kita, bagi yang alhamdulillah sudah start tapi masih butuh ilmu tentang amal ibadah ini, adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebuah amalan yang sangat unik, sangat menarik, dan sangat luar biasa. Hadirin yang Allah muliakan, amalan ini
lahir dari sebuah sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang semakin populer dari tahun ke tahun. Ya, semakin populer dari tahun ke tahun. Saya masih ingat di era tahun 90-an ketika orang tua saya berpuasa 6 hari di bulan Syawal, saya tuh bingung. Ini amalan apa lagi gitu loh. Kalau kita pada makan-makan, seru-seruan, beliau puasa. Bukannya puasanya udah selesai. Bukannya kita harus sudah sholat Idul Fitri. Bukankah saya sebagai anak SD waktu itu udah dapat THR, kan gitu ya? Ya udah selesai dong. Loh ini kok puasa lagi? Itu di era tahun 90. Dan dibangun dari pengalaman pribadi tentu saja. Tapi saya rasa banyak yang dulu di era 90 itu merasakan hal yang sama. Nggak ngerti tentang puasa ini. Apalagi kita tanya anak milenial, ngerti nggak era 90? Enggak lah Ustaz. Tuh kan, ya kan aku kan belum lahir tahun 90. Mana ngerti aku puasa-puasa kayak beginian. Semua nggak ngerti. Orang lahirnya baru tahun 2001 misalnya. Ya, hadirin yang Allah muliakan, hadis itu adalah hadis Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu ia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala setahun penuh. Ia mendapatkan pahala puasa seperti pahala puasa setahun penuh. Hadirin yang Allah muliakan, ini puasa yang sangat luar biasa. Kita ulang lagi hadisnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, atau barang siapa yang puasa Ramadan, lebih tepatnya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, lalu ia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, tidak heran maka puasa 6 hari di bulan Syawal ini itu disunahkan dan dianjurkan dan dikerjakan oleh mayoritas para ulama. Mulai dari Abdullah bin Abbas, lalu Tawus, Asy-Sya'bi, Maimun bin Mihran, belum lagi ini juga anjuran Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan banyak para ulama-ulama lainnya. Hadirin yang Allah muliakan, dan sekali lagi ini adalah pandangan dan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan hadits ini memberikan sebuah misi kepada kita. Mari kita tuntaskan 6 hari di bulan Syawal, sehingga kita mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Hadirin yang Allah muliakan,
Tapi amalan ini terlalu menarik kalau kita berhenti sampai di sini aja. Amalan ini terlalu menarik. Maka mari kita sejenak bersama keterangan-keterangan para ulama tentang amalan yang satu ini. Karena banyak orang ketika tahu hadis ini masih ngeremehin. Itu kan cuma sunnah aja. Sebagian orang tuh pertanyaan pertamanya gini, setelah dikasih hadis, Pak Ustadz, tapi hukumnya cuma sunnah kan? Dengernya aja udah nggak enak ya. tapi hukumnya cuma sunnah kan gitu. Jadi udah ancang-ancang untuk nggak ngerjain dengan dalih kan cuma sunnah. Nah sebenarnya hukum hadis ini atau hukum amalan ini apa sih? Hadirin yang Allah muliakan, mari kita sekali lagi sejenak bersama amalan ini. Oke, kita mulai dari apa hukum dari amalan ini. Apa hukum mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal? Hadirin yang Allah muliakan, ternyata benar amalan ini hukumnya sunnah atau mustahab. Hukumnya sunnah. 6 hari di bulan Syawal adalah salah satu puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Asyura atau Arafah yang sangat luar biasa, 2 puasa itu, atau puasa rutin seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau yang paling terbaik dengan sisi intensitasnya puasa Nabi Daud. Hadirin yang Allah muliakan, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Jadi hukumnya sunnah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Nah, ada yang menarik di poin yang kedua ini. Tahukah hadirin Allah muliakan, bahwa memang betul puasa ini puasa sunnah. Puasa ini puasa sunnah. Tapi membedakan dengan puasa-puasa sunnah yang lain, bahwa amalan ini jika digabungkan dengan puasa Ramadan kita akan melahirkan pahala puasa 1 tahun penuh. Pahala puasa 1 tahun penuh. Luar biasa bukan? Pahala puasa 1 tahun penuh. Ini kan luar biasa. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, niscaya Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. 1 tahun. 1 hari, mohon maaf. Di jalan Allah. Maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Hadis Bukhari Muslim. Lalu bagaimana dengan 1 tahun penuh? Bagaimana dengan 1 tahun penuh? Gak kebayang pahalanya. Tapi mungkin ada yang berusaha menjawab lagi. Kayaknya 1 tahun biasa aja deh Ustadz. Kalau kita puasa 3 hari setiap bulannya, atau kita puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 tanggal bulan Hijriyah, kan kita juga dapat pahala 1 tahun penuh. Kalau kita rutin lakukan itu setiap bulan 3 hari, setiap bulan 3 hari, setiap bulan 3 hari, maka 1 tahun kita dapat pahala 1 tahun penuh. Terus apa spesialnya puasa 6 hari di bulan Syawal ini? Hadirin Allah muliakan, ada sebuah fakta menarik dalam buku-buku fikih para ulama, khususnya keterangan para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.
Hadirin yang Allah muliakan, mereka mengatakan bahwa keunikan, sekali lagi simak baik-baik karena ini sangat menarik, keunikan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah hukumnya puasa sunnah atau hukumnya sunnah. Namun pahalanya pahala wajib. Sekali lagi hukumnya sunnah, tapi pahala puasanya puasa wajib. Pahala puasa wajib. Makanya digabungkan dengan pahala puasa Ramadan, dan kita tahu bersama puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan pahala puasa wajib lebih tinggi daripada pahala puasa sunnah. Ya, pahala yang wajib lebih besar daripada pahala yang sunnah. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi kama qala. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, dan tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan pada dirinya. Itu udah pahala yang paling tinggi. Ya semua sepakatlah hadirin ya, pahala sholat subuh lebih tinggi daripada pahala qobliyah subuh gitu loh. Jadi hadirin yang Allah muliakan, 6 hari saja tapi kita akan mendapatkan pahala 1 tahun penuh berpuasa wajib jika kita kerjakan 6 hari itu bersama puasa bulan Ramadan. Itu sangat amat menarik. Sangat amat menarik. Hadirin yang Allah muliakan. Kenapa? Karena satu kebaikan, kita sudah bahas hadisnya di Rasulullah, itu dikali 10. Puasa Ramadan itu dikali 10 berarti 300 hari, kurang lebih 10 bulan. 6 hari bulan Syawal kali 10, 60 hari. Jadi kurang lebih 360 hari, 1 tahun. 1 tahun. Secara umum 1 tahun. Dan 1 tahun itu nilainya pahala puasa wajib. Allahu Akbar. Ini bisa dicek di dalam Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah secara referensi awal, lalu bisa ditelusuri dalam kitab I'anatul Talibin, Tuhfatul Habib, Tuhfatul Muhtaj, Fathul Wahhab, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Al-Insaf, Kasyaful Qina' dan lain-lain, dan kitab-kitab para ulama kita lain-lain. Dan di antara nama-nama kitab yang saya sebutkan itu banyak kitab ulama-ulama Syafi'iyah yang kita cintai bersama. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi nunggu apa lagi? Tapi aku hari ini belum puasa, Ustadz. Tenang. Makanya kita angkat di hari ini. Karena kita nggak mau ada satupun dari kita melewatkan kesempatan nggak puasa Syawal cuman gara-gara dia nggak ngerti, cuman gara-gara dia nggak tahu ilmunya.
6 hari di bulan Syawal. Ditambah Ramadan melahirkan 1 tahun berpuasa wajib. Jadi hukumnya sunnah, tapi pahalanya seperti puasa Ramadan wajib. Sangat menarik. Rugi kalau kita nggak ngamalin ini. Sangat-sangat rugi besar. 6 hari doang. 1 tahun. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah muliakan. Unik bukan? Makanya saya katakan ini puasa yang unik. Hukumnya sunnah, pahalanya kata banyak para ulama wajib. Dan saya hanya menukilkan keterangan para ulama dalam kitab-kitab yang tadi disebutkan. Hadirin yang Allah muliakan. Sudah berakhir keutamaannya? Belum. Mari kita lanjutkan. Apalagi sih hikmah dan keutamaan puasa ini? Kata para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, bahwa puasa Syawal, 6 hari Syawal maksudnya, dan puasa Sya'ban, masih ingat puasa Sya'ban? Ya, sebelum Ramadan, sebelum bulan Ramadan dan bulan Sya'ban, kita disunahkan atau Nabi memperbanyak puasa di sana. Nabi SAW memperbanyak puasa di sana dan kita sudah ingatkan. Itu kata para ulama seperti sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib. Ya. Jadi Sya'ban itu seperti sholat qobliyah, dan 6 hari Syawal itu seperti sholat ba'diyah. Jadi kalau kita anggap puasa Ramadan, puasa wajib itu seperti sholat zuhur, sholat wajib, salah satu sholat wajib sholat zuhur, maka Sya'ban seperti qobliyah zuhur, dan Syawal itu seperti ba'diyah zuhur. Itu kata para ulama. Jadi puasa sunnah yang mengawal puasa wajib. Puasa sunnah yang mendampingi puasa wajib. Ada di sebelum dan setelahnya. Sama seperti qobliyah ba'diyah. Sebelum zuhur ada sholat qobliyah, dan setelah zuhur ada sholat ba'diyah. Dan fungsi sholat rawatib, kita tahu bersama, fungsi sholat rawatib adalah untuk menyempurnakan pahala dan kualitas sholat wajib kita dari kekurangan dan kekeliruan. Kekeliruan yang menyebabkan kekurangan pahala atau ketidaksempurnaan pahala. Itu fungsi. Jadi fungsinya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, atau fungsinya qobla subuh, qobliyah subuh, fungsinya ba'diyah maghrib, fungsinya ba'diyah isya. Itu kalau misalnya mungkin di sholat maghrib ada kekurang khusyuan, maka di covernya dengan ba'diyah maghrib. Pada sholat isya kita kok agak blank ya di rakaat ketiga gitu loh. Maka di covernya salah satunya dengan cara apa? Ba'diyah isya. Kok aku kurang menghayati Al-Fatihah aku ya gitu loh di saat sholat zuhur. Di covernya di situ. Nah sama aja, Mbak. Ini kita puasa Ramadan 30 hari. Emangnya pada sempurna semua? Kan enggak. Dan kalimat ini pertama kali ditujukan kepada yang bicara. Kita kan enggak, banyak banget kekurangan kita. Banyak banget kekhilafan kita. Nah, untuk mengcover itu semua, untuk memperbaiki, menutup
lubang-lubang, celah-celah, mungkin kita ada miss di hari ke-15, mungkin yang di antara kita ada yang nggak maksimal di hari ke-22, ada yang berantem besar rumah tangganya di hari ke-27, dan lain sebagainya. Nggak membatalkan sih, tapi jelas mengurangi pahala. Kalau membatalkan berarti ada pembicaraan lain dalam ilmu fikih. Tapi kalau ini kan mengurangi. Nah, sempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal. Banyak rugi orang yang nggak puasa 6 hari bulan Syawal. Dia nggak bisa menutupi kekurangan di bulan Ramadan. Tidak bisa menutupi kekurangan di bulan Ramadan. Oleh karena itu maksimalkan dan maksimalkan jemaah. Sayang ini. Ini sayang banget. Ini manfaat. Jelas? Jadi barang siapa, kesimpulannya poin ini, yang merasa puasa Ramadannya masih banyak kekurangan, belum maksimal, apalagi 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir, kita habis-habisan di malam-malamnya, siangnya, aduh, berat banget Pak Ustadz. Kerjaan aku tuh tidur, bangun, sholat zuhur, tidur lagi, asar, aduh masih nguap-nguap, baca zikir pagi petang, udah buka deh. Padahal Imam Syafi'i mengatakan, aku senang kalau siangnya itu seperti malamnya. Tapi siapa yang bisa begitu? Subhanallah. Illa man rahimahullah. Ada sih, tapi bahasa kita kan, kita ini yang banyak kekurangan, apa iya bisa begitu? Nah, sempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal. Sempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal. Hikmah atau keutamaan berikutnya. Ulama mengatakan, berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini bukan sekedar berpuasa 6 hari. Namun, ini adalah sebuah perjuangan sekaligus indikator puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kenapa demikian? Masih ingat kaidah yang kita bahas di malam-malam 10 malam terakhir? Tidak ada yang tak tahu, tidak ada yang bisa memastikan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ciri, ada indikasi, ada kaidah untuk mengarah ke sana. Dan di antara kaidahnya adalah inna jaza'al hasanati hasanatu ba'daha. Salah satu cara Allah mengganjar sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Dan sebaliknya, hukuman dari sebuah keburukan adalah keburukan berikutnya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, dan ini kan tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat Al-Lail ketika Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberi dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna. Dan dan mempercayai dan mengimani surga. Memberi, bertakwa, dan beriman. Apa ganjarnya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan ia untuk yusra. Apa salah satu tafsir al-yusra? Dijelaskan Abdullah bin Abbas, al-yusra adalah kebaikan. Jadi kebaikan berikut. Jadi kalau puasa Ramadan kita dinilai kebaikan oleh Allah dan Allah terima, maka Allah akan mudahkan kita melakukan kebaikan di bulan Syawal. Kalau Allah terima puasa kita di Ramadan, maka salah satu indikatornya, salah satu cirinya, Allah mudahkan kita berpuasa di bulan Syawal. Semangat.
gue harus puasa nih, gue harus puasa, semangat ya puasa Syawal. Nah, itu indikator diterima. Apalagi kalau dapat Lailatul Qadar, nggak mungkin sekali lagi lowbat. Ini baru berapa malam dari 10 malam terakhir, masa langsung lowbat? Semangat hadirin. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ini bukan tentang sebatas 6 hari puasa sunnah, camkan baik-baik. Tapi kata perawan, ini indikator bagaimana status puasa Ramadan Anda. Ini bukan sebatas puasa 6 hari yang hukumnya sunnah. Tapi ini ciri orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Maka jangan pernah remehkan 6 hari di bulan Syawal. Hadirin yang Allah muliakan. Yang berikutnya. Ini kalau kita tutup kajian kita sampai di sini udah selesai. Udah cukup membuat kita semangat. Tapi masih ada hal berikutnya. Kata para ulama jamaah, kata para ulama kita bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan di Ramadan, yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa puasa di Ramadan, yang telah memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa taraweh di Ramadan, bisa mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan. Yang mengampuni dosa-dosa kita di Ramadan. Kalau kita optimis dosa-dosa kita diampuni, mana rasa syukur kita kepada Allah? Orang sepertiku nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon sama Allah, jangan buruk sangka sama Allah. Nggak boleh. Itu sifat orang-orang munafik, buruk sangka kepada Allah. Optimis dong. Betul di antara harap dan cemas, tapi optimis harus ada. Betul kita tidak bisa memastikan, tapi optimis harus ada. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Aku itu suka dengan optimisme. Ketika kita optimis dengan segala kenikmatan Allah di Ramadan, maka pertanyaan berikutnya, mana rasa syukur kita kepada Allah? Mana rasa syukur kita kepada Allah? Dan salah satu cara bersyukur adalah beribadah. Di samping mengucapkan Alhamdulillah. Di samping benar-benar merasakan di dalam hati kita. Tapi harus kita tuangkan dalam ibadah. Perlu kita lakukan ibadah. Dan di antara ibadah yang kita lakukan di bulan Syawal, sebagai cara kita bersyukur kepada Allah, di samping jaga sholat wajib kita, sholat 5 waktu kita, tetap baca Al-Quran, adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Dan itulah cara Nabi SAW bersyukur. Itu cara Nabi SAW bersyukur. Nabi kita SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim itu pernah terlihat mengerjakan sholat malam sampai kaki beliau bengkak jamaah. Kaki bengkak, Allahu Akbar. Lalu ditanya, ataf'alu dzalika wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Mengapa engkau masih beribadah sehebat itu? Seluar biasa itu? Bukankah Allah telah mengampuni
kalaupun kau ada khilaf di masa lalu dan masa yang akan datang, kan kalaupun Nabi ada khilaf semua diampuni sama Allah. Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku seharusnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Bukankah selayaknya aku bersyukur kepada Allah kalau memang aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan itu sudah kepastian. Tidaklah layak aku menjadi hamba yang bersyukur. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, banyak para ulama itu, ulama klasik, jika Allah memberikan taufik ia untuk qiyamul lail di malam hari, maka mereka akan memperbanyak ibadah di siang hari, di antaranya puasa. Sebagaimana apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah, tadi malam saya udah dibangunin nih sama Allah. Saya udah dibangunin. Jadi sebagai bentuk rasa syukurnya hari ini saya memperbanyak ibadah. Mau puasa, Masya Allah. Itu hal yang luar biasa. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Kita lanjutkan. Pelajaran yang berikutnya, atau hikmah yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya, bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sebuah statement nyata dari kita bahwa kita tidak akan memutuskan ibadah hanya karena berlalunya sebuah waktu atau bulan atau dimensi waktu. Seperti Ramadan, sebaik apapun bulan itu, kita akan terus berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk tidak berhenti. Dan itulah yang paling disukai oleh Nabi SAW. Dan tentu saja yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, ahabul a'mali ilallah adwamu wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling kontinu walaupun sedikit. Ini adalah sebuah statement dan prinsip bahwa ibadah itu harus istiqomah. Bukan hanya di Ramadan. Puasa 6 hari bulan Syawal adalah sebuah bukti bahwa yang kita ibadahi adalah Rabb yang menguasai seluruh bulan. Kalau kita semangat beribadah di bulan Ramadan, masa kita berhenti beribadah di bulan Syawal? Betul, tidak mungkin bisa menyamai performa kita di Ramadan, apalagi 10 hari terakhir. Nabi saja berbeda. Masih ingat haditsnya? Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan puncak kedermawan Nabi SAW di bulan Ramadan. Beda. Tapi Nabi tetap dermawan. Masih ingat keterangan Aisyah, kana yajtahidu fil ashral awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir yang tidak terlihat, atau dengan kesungguhan yang tidak terlihat di waktu-waktu yang lain. Perbedaan wajar. Siapa yang bisa dengan performa 10 malam terakhir persis? Tapi bukan berarti berhenti. Bukan berarti hilang. Makanya salah satu nama dari kalangan ulama klasik, Al-Bishr, itu pernah ditanya, inna qauman ya'buduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Ada orang
yang hanya semangat ibadah di Ramadan, yang hanya beribadah kepada Allah hanya di Ramadan, hanya di Ramadan. Apa kata beliau? Bi'sal qaum qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. La ya'rifunallaha haqqa, kata beliau. Tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kecuali di bulan Ramadan. Itu seburuk-buruk kaum, kata sebagian ulama, yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Jadi hanya semangat ibadah di Ramadan, yang lain udah lupa sama Allah. Seakan-akan Allah hanya ada di Ramadan. Seakan-akan. Dan itu bukan dengan ucapan mereka, tetapi dengan sikap mereka. Loh, kok hanya semangatnya di Ramadan? Lalu dia katakan, inna saliha alladhi yuta'abbatu ijtahad as-sana kullaha. Amal soleh itu yang dikerjakan dan diibadahi dan disungguh-sungguhi itu harusnya di 1 tahun penuh. Betul, pasti ada grafik atau kurva yang turun naik, tapi bukan berarti langsung terjun bebas, apalagi nggak ibadah sama sekali. Itu seburuk-buruk kaum. Oleh karena itu hadirin, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi ini penting. Makanya Allah itu memerintahkan kita beribadah, jamaah. Memerintahkan kita sholat, puasa. Itu kan garis finishnya bukan 1 Syawal. 1 Syawal itu memang hari kegembiraan, sebagaimana Nabi SAW melakukan hal itu. Tapi itu bukan akhir dari seluruh kisah-kisah heroik ibadah kita di bulan Ramadan. Karena garis finish adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Surat Al-Hijr ayat 99. Makanya Al-Imam Hasan mengatakan, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan garis finish untuk amal ibadah seorang mukmin kecuali kematian. Kecuali kematian. Bukan 1 Syawal. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kita simpulkan hikmah dan keutamaannya. Yang pertama, ini hukumnya sunnah tapi dapat pahala 1 tahun full, pahala puasa wajib jika digabungkan dengan Ramadan. Itu luar biasa banget. Terus yang kedua, sebagai apa? Statusnya, perannya sebagai rawatibnya Ramadan. Sebagaimana sholat wajib punya sholat qobliyah dan ba'diyah seperti zuhur, Ramadan puasa wajib punya qobliyah di puasa Sya'ban dan qobliyah di puasa 6 hari bulan Syawal, yang tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan kita di bulan Ramadan. Terus yang berikutnya, ketiga, ini tanda amal ibadah dan puasa kita diterima oleh Allah. Amal ibadah dan puasa di Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keempat, ini bukti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan taufik serta ampunan yang Allah berikan di Ramadan. Lalu yang berikutnya, ini adalah sebuah penegasan, statement dari kita bahwa akhir ibadah kita bukan 1 Syawal, tapi akhir ibadah kita adalah kematian kita. Ini adalah tentang keistiqomahan, ini tentang kontinuitas dalam mengerjakan ibadah. Ini tentang konsistensi. Dan semua orang sukses sepakat, sehebat apapun amal ibadah kita, tanpa konsistensi maka tidak akan maksimal.
Oleh karena itu hadirin, ini yang perlu kita camkan. Sebelum kita tutup kajian ini, pasti masih mengganjal dan banyak pertanyaan. Terus gimana cara ngerjainnya Pak Ustadz? Hadirin yang Allah muliakan, kembali kepada hadis tersebut. Kembali kepada hadis, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasa atau pahala puasa 1 tahun penuh. Pahala puasa 1 tahun penuh. Ini awal dari semua pembicaraan kita. Maka timbul pertanyaan. Kapan kita bisa melakukan hal tersebut? Apakah di awal Syawal, di pertengahan Syawal, atau di akhir Syawal? Hadirin yang Allah muliakan, untuk menjawab pertanyaan itu, yang pertama, di semua hari bulan Syawal itu bisa. Bisa di awal, bisa di pertengahan, dan bisa di akhir. Semuanya bisa. Kalau pertanyaan bisa, insya Allah bisa. Maka kita punya 1 bulan untuk mengerjakan 6 hari ini. Jangan kita sia-siakan 6 bulan. 6 bulan. Kita punya 1 bulan dan kita cuma diminta 6 hari. Masa nggak bisa sih? Masa sepadat itu? Kecuali kalau memang ada uzur ya, atau sakit, atau yang lain. Tapi usahakan. Kita punya 1 bulan dan bisa dikerjakan di awal, di pertengahan, atau di akhir. Itu poin pertama tentang waktu. Poin kedua tentang waktu. Lalu pertanyaan mana yang paling afdol? Apakah langsung ba'da Syawal, ada yang start langsung di hari kedua, atau dikasih jeda dulu? Hadirin Allah muliakan, sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Mubarak itu menyukai kalau kita langsung. Yang jelas nggak boleh puasa di tanggal 1 Syawal ya. Jadi setelah 1 Syawal. Lebih cepat lebih baik. Dan kata Imam Syafi'i kalau bisa berurutan langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya 6 hari. Tapi ada sebagian ulama juga yang mengatakan kasih jeda lah, karena suasana Id itu suasana makan-makan dan minum-minum. Kasih jeda. Dan ini pandangan Al-Imam Abdul Razak, Al-Imam Muammar, dan lain-lain. Hadirin yang Allah muliakan, sebagian ulama itu mengatakan bebas. Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Waqi dan seterusnya. Intinya adalah kalau bisa, kalau memang kondisi kita nggak ngapa-ngapain dan suasana ada social distancing pula, kita cuma sendirian di kos-kosan dan seterusnya, maka Imam Syafi'i mengatakan kalau bisa lebih cepat itu lebih bagus. Tapi kalau memang suasana kita Id dan kita harus memuliakan tamu datang di H+1, +2, +3, terus kita suguhkan terus kita nggak makan, mereka nggak enak, atau kita yang datang ke rumah keluarga kita secara umum ya, atau yang di green zone misalnya, di zona hijau, maka kasih jeda itu bagus juga, sebagaimana arahan dari Al-Imam Abdul Razak
Al-Imam Muammar dan lain-lain. Intinya cukup fleksibel dan kembali kepada maslahat, apalagi ini suasana Id, hendaknya kita juga eh, mempertimbangkan berbagai macam maslahat. Ingat ketika Salman bertamu ke rumah Abu Darda dan Abu Darda lagi puasa, Salman minta tolong buka gitu. Saya nggak mau makan kalau engkau nggak buka. Akhirnya buka puasa sunnah ya, lalu memuliakan tamunya. Jadi intinya demikian. Itu tentang waktu ya, tentang waktu. Terus yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan, kalau ada pertanyaan apakah harus 6 hari berurutan, berturut-turut, atau boleh ada jeda, boleh dicicil, atau ada jeda atau boleh dicicil. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita simak keterangan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama kita yang kitabnya sedang kita nikmati dalam Riyadhus Shalihin. Kata beliau, wa istahabbu an yasumaha mutatabi'ah min awal Syawal. Disunahkan berpuasa 6 hari bulan Syawal secara berturut-turut. 6 hari berturut-turut di awal bulan Syawal. Fa in farraqaha aw akharaha an awal Syawal jaz. Kalau ingin dibuat jeda, dicicil atau ditunda dari awal bulan Syawal, maka boleh-boleh saja. Maka boleh-boleh saja. Wa kana fa'ilan li asli hadhihi sunnah, dan ia tercatat telah mengamalkan sunnah Nabi SAW ini. Dan ini juga pandangan Imam Ahmad dan Daud, kata Imam Nawawi. Jadi boleh langsung berturut-turut, itu bagus, sehingga cepat selesai ya. Cepat selesai kan bagus. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah menyambut ampunan dari Allah, cepat-cepatan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Tapi kalau harus nyicil, besok kayaknya aku nggak bisa, aku agak drop nih, udah istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Atau ada kondisi-kondisi lain, nggak ada masalah, atau harus ke dokter misalnya dan lain sebagainya, atau kondisi nggak enak, apalagi sekarang masih pandemi. Jadi sekali lagi dikembalikan ke masing-masing. Kita punya 1 bulan loh jamaah, maksimalkan. Terus yang berikutnya jamaah sekalian yang Allah muliakan, timbul pertanyaan, apakah boleh digabung sekali puasa niatnya puasa Syawal dan puasa qadha gitu ya jemaah. Boleh nggak tuh digabung niatnya puasa Syawal dan qadha? Hadirin yang Allah muliakan, masalah ini, menggabungkan dua niat seperti ini dalam satu pengamalan, satu puasa, 2 niat, puasa qadha plus puasa 6 hari bulan Syawal, puasa qadha dan plus puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini dalam ilmu kaidah fikih dinamakan masalah tasyrik dalam niat. Itu sebuah istilah. Boleh nggak sih? Tergantung kondisi jamaah. Tergantung apa yang digabungkan. Jika pertanyaannya menggabungkan antara qadha puasa Ramadan yang kemarin, mungkin ada yang haid, ada yang sakit, dengan puasa 6 hari bulan Syawal, memang terjadi perbedaan para ulama. Di tengah-tengah para ulama Syafi'iyah pun terjadi perbedaan dalam masalah ini.
Tapi karena kajian kita tidak mengarah membahas terlalu dalam, kesimpulannya saja dengan keterbatasan ilmu saya, wallahu ta'ala bisawab, saya lebih cenderung ke pandangan ulama yang tidak bisa digabungkan antara qadha dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa demikian? Karena dua-duanya amalan yang independen. Dan ini terlihat dari hadisnya. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, lalu ia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Dua amalan yang berbeda. Dua amalan berbeda. Jadi dikerjakan dua kali atau di dua waktu yang berbeda. Ramadan lalu 6 hari bulan Syawal, berbeda. Berbeda. Jadi tidak bisa digabungkan. Sebagaimana kita tidak selama Ramadan, selama setiap bulan Ramadan, kita tidak melakukan dua niat, puasa Ramadan dan puasa hari Senin misalnya sebagai sunnah. Puasa Ramadan dengan puasa hari Kamis misalnya. Karena sekali lagi satu wajib, satu sunnah, dan dua-duanya itu amalan yang berbeda. Adapun, sekali lagi, adapun kalau kita ingin niatkan puasa 6 hari di bulan Syawal dengan puasa Senin Kamis misalnya. Puasa Senin Kamis. Besok hari Kamis. Atau puasa 6 hari bulan Syawal dengan Ayyamul Bid yang mau berpuasa nanti di tengah bulan. Maka insya Allah diperbolehkan. Jadi dengan dua niat. Puasa Syawal plus puasa hari Kamis. Karena bertepatan dan bisa digabungkan. Tetapi dengan puasa qadha, puasa qadha independen, karena puasa Ramadan independen. Dan hadisnya di dua waktu yang berbeda. Thumma li ta'qib. Ada dua waktu yang berbeda, tidak disatukan waktunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan jamaah, sekali lagi, dengan senantiasa menaruh respect, rasa hormat kita dengan para ulama-ulama kita yang berbeda dalam masalah ini. Karena kita tahu ini masalah yang cukup panjang dalam ilmu kaidah fikih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya, itu poin. Jadi sekali lagi, silakan gabungkan niatnya dengan puasa Senin Kamis besok, atau yang mau puasa Senin pekan depan bisa, atau Ayyamul Bid, itu insya Allah masih bisa. Itulah pandangan yang saya cenderung ke sana, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan ini masuk ke dalam bab tasyrik dan pembahasannya panjang, dan memang ada perbedaan. Jadi jangan heran. Dan jamaah sekalian, kita sebagai orang awam, jika kita sudah mengikuti pandangan ulama yang capable dalam bidangnya, dan memang ini masalah kuat, perbedaan yang kuat, maka insya Allah kita aman di hari kiamat nanti. Karena kita sudah mengamalkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Surat Al-Anbiya ayat 7. Hadirin yang Allah muliakan, timbul pertanyaan yang tidak kalah serunya biasanya setiap ba'da Ramadan tentang masalah bulan atau puasa Syawal. Bagaimana kalau kita punya hutang puasa di bulan Ramadan? Mana yang kita dahulukan? Mana yang kita dahulukan? Hadirin Allah muliakan, yang perlu kita camkan,
yang perlu kita renungkan, bahwa upayakan mengqadha terlebih dahulu sebelum puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi upayakan, khususnya bagi yang wanita atau bagi yang sakit, bagi yang haid atau nifas, atau yang lagi kena ada uzur lah pada Ramadan kemarin, usahakan qadha dulu baru 6 hari bulan Syawal. Upayakan demikian. Jadi makanya jangan kehilangan momentum. Usahakan kerjakan di hari-hari pertama Syawal ini. Masih ada. Kita punya 1 bulan kok. Ini baru di awal-awal. Kita akan repot kalau misalnya baru bicara masalah ini tanggal 20 Syawal. Atau aku harus gimana nih Ustadz? Kenapa nggak dari awal, Bu? Iya sih, aku kan nggak ini ya gitulah Pak Ustadz. Jadi di awal-awal ini maksimalkan. Di awal-awal ini maksimal. Jadi dapat semua. Jadi sekali lagi upayakan mengqadha dulu sebelum 6 hari bulan Syawal. Kenapa demikian? Kan yang pertama, kita keluar dari perbedaan para ulama. Para ulama sepakat udah, dengan keterbatasan ilmu saya ya, nggak, para ulama sepakat kalau qadha dulu sebelum 6 hari Syawal dapat hadis di atas. Dan itu cara yang terbaik. Karena wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Wajib lebih didahulukan dibanding yang sunnah. Puasa wajib lebih didahulukan dibanding yang sunnah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini yang hendaknya kita perjuangkan terlebih dahulu. Dan ini arahan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti arahan dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, kata beliau, mulailah dengan hak Allah terlebih dahulu, alias hutang puasa kepada Allah. Lalu silakan berpuasa sunnah sesuka hati Anda. Itu arahan dari Abu Hurairah. Riwayatnya dikeluarkan Abdul Razak rahimahullah, Al-Imam Abdul Razak dalam musannafnya. Aisyah juga memberikan masukan loh. Jangan berpuasa sunnah sampai Anda membayar hutang puasa kepada Allah. Dan riwayatnya pun riwayat Abdul Razak. Ini arahan dari beliau. Dan hadirin yang Allah muliakan, kenapa demikian? Karena punya hutang puasa sejatinya punya hutang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hutang lebih dahulu dibayar sebelum yang sunnah. Hutang lebih dulu hendaknya kita bayar sebelum kita ingin ngerjain yang sunnah. Sama kita ingin sedekah yang sunnah, ya bayar hutang dulu. Hutang tuh wajib. Jangan sampai kita uangnya habis buat sedekah sunnah, hutang nggak bayar. Jadi ini lebih cocok dengan hikmah, kata Syekh Sa'ad Syatri. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan ini lebih sesuai dengan, atau lebih aman, lebih tepat, lebih aman dari redaksi hadisnya. Barang siapa yang puasa Ramadan, lalu ia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Udah, Ramadan udah komplit. Baik di bulan Ramadan maupun di qadha. Setelah Ramadan baru kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi lebih aman dari segi redaksi hadis tersebut. Lebih aman. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi timbul pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang memang tidak punya kesempatan untuk qadha dulu baru puasa 6 hari di bulan Syawal? Bisa nggak? Bisa. Misalnya begitu mau Syawal drop, jatuh sakit, baru bisa puasa sisa
tinggal 8 hari lagi, sedangkan dia punya haid. Nah itu gimana jamaah? Nggak ada waktu lagi, dia nggak melalai-lalaikan. Nah itu gimana tuh? Kalau yang punya waktu jelas kita anjurkan qadha dulu baru syawalan, qadha dulu baru syawalan. Ayo kita keluar dari perbedaan para ulama baru syawalan. Hadirin yang Allah muliakan, tapi kalau nggak bisa gimana nih gitu loh. Gimana saran kita? Sekali lagi ini saran. Sebagaimana tadi juga saran. Qadha dulu itu sarannya. Tapi kalau nggak ada waktu lagi, wallahu ta'ala alam bisawab, jamaah sekalian, banyak para ulama membolehkan. Misalnya seperti keterangan Syekh Khalid Al-Muslih, salah satu pakar fikih, hafizahullah ta'ala. Beliau berusaha merangkumkan keterangan para ulama membolehkan. Kenapa demikian? Karena mayoritas para ulama dalam madhab Hanafi, Syafi'i, dan Malikiyah itu membolehkan mendahulukan puasa sunnah sebelum puasa wajib. Walaupun terjadi pembicaraan lagi di tengah-tengah mereka dan itu bukan ranah kita. Jadi mayoritas para ulama membolehkan mengerjakan puasa sunnah dulu sebelum puasa wajib. Dan diperkuat athar atau hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau baru mengqadha hutang puasa Ramadannya di bulan Sya'ban menjelang Ramadan berikutnya. Jadi Sya'ban kan bulan sebelum Ramadan. Jadi Ramadan misalnya tahun ini beliau baru bayar Sya'ban menjelang Ramadan tahun depan. Dan sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Mereka mengatakan bahwa itu menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidak puasa sunnah juga. Tapi Allah taala alam bisawab. Keterangan banyak para ulama bahwa Aisyah berpuasa sunnah. Aisyah berpuasa sunnah. Telah sahih dijelaskan Syekh Shinkiti bahwa beliau puasa Arafah. Beliau puasa Arafah, dan puasa Arafah hukumnya sunnah. Jadi ini menunjukkan jamaah sekalian yang Allah muliakan bahwa ketika Aisyah mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban, itu menunjukkan bolehnya puasa Syawal dulu sebelum puasa qadha. Kenapa demikian? Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala, ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi SAW, itu berpuasa-puasa sunnah. Dan diantara riwayatnya dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Qasim bin Muhammad, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berpuasa hari Arafah. Dan puasa hari Arafah hukumnya sunnah. Jadi beliau pun berpuasa sunnah sebelum puasa wajib. Jadi diperbolehkan insyaallah ta'ala. Tapi usahakan ini kalau bisa untuk orang yang punya waktu lagi. Karena puasa Ramadan qadanya itu muasa, waktunya panjang sampai Ramadan berikutnya, sedangkan Syawal itu space waktunya hanya 1 bulan. Sekali lagi, kalau yang wajib waktu pengerjaannya itu masih panjang, maka kita boleh mendahulukan yang sunnah kata para ulama. Sebagaimana ketika zuhur waktu pengerjaannya
dari matahari di atas sampai bayangan satu satu apa satu eh, satu postur, maka kita bisa qobliyah zuhur dulu, sunnah dulu, baru wajib. Adanya, kata para ulama, adanya qobliyah sunnah sebelum qobliyah sebelum uh, sholat wajib, itu menunjukkan kalau waktunya masih memungkinkan, maka sunnah bisa dikerjakan lebih dulu daripada yang wajib. Jadi kalau waktu wajib masih memungkinkan, sunnah bisa dikerjakan lebih dulu. Adapun ulama-ulama kita yang mengatakan, tapi kan hadisnya barang siapa yang puasa Ramadan dulu baru berpuasa 6 hari di bulan Syawal, baru mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Sekali lagi, kita itu yang kita arahkan ketika masih memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan dan ada keterangan para ulama, banyak para ulama membolehkan. Lalu Aisyah pun secara tersirat berpuasa sunnah sebelum mengqadha puasanya. Lalu yang berikutnya, kita bisa memaknai hadis ini, kata para ulama, barang siapa yang berpuasa Ramadan adaan wa qadaan, barang siapa yang berpuasa Ramadan secara ada, secara di bulan Ramadan, atau secara qadha, baik sebelum Syawalan maupun setelah Syawalan, lalu bersama dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala 1 tahun penuh puasa wajib. Wallahu ta'ala alam. Memang agak pelik masalah ini. Gak heran kalau mungkin masih ada sebagian yang bingung. Makanya wallahu ta'ala, dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung dengan keterangan tersebut. Ini keterangan banyak para ulama seperti Syekh Shinkiti, pakar fikih Malikiyah hafizahullah ta'ala, Syekh Khalid Muslih, lalu banyak para ulama yang lain. Dan sekali lagi, tanpa mengurangi respect kita, penghormatan kita kepada sebagian ulama-ulama kita, sebagian guru-guru dan ustadz-ustadz kita yang berpandangan sebaliknya, harus puasa qadha dulu sebelum Syawal. Maka sekali lagi kesimpulan kita, itu yang kita anjurkan. Tapi kalau nggak ada waktu lagi, maka insya Allah rahmatnya luas, dan itu arahan dari para ulama kita yang juga memahami hadis tersebut, diperbolehkan oleh mayoritas para ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Dan itu keterangan Syekh Shinkiti, Syekh Khalid Muslih, dan lain-lain. Dan semoga kita bisa bijak menyikapi hal ini. Semangat berpuasa, jangan justru jadi ribet berdebat, puasanya enggak. Mungkin itu yang bisa sampai. Sekali kita hormati, dan mungkin ada yang berbeda, dan itu sebuah hal yang wajar dalam kasus seperti ini, karena perbedaannya sudah perbedaan klasik, dan para ulama kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Ini bisa disampaikan. Selamat puasa. Kalau hari ini belum puasa, berarti masih ada kesempatan, insya Allah besok, masih ada lusa, dan seterusnya. Apalagi yang punya hutang, jangan tunda-tunda. Apalagi wanita yang haid, karena ia akan haid lagi dia Syawal. Jadi pintar-pintarlah dalam mengatur. Dan kalau sekali lagi nggak ada waktu lagi, sekali lagi itu yang bisa disampaikan tadi. Selamat beribadah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini nggak? Perlu sesi tanya jawab? Oke, kita buka sesi tanya jawab ya, karena banyak pertanyaan masalah ini. Ustadz, apakah boleh menggabungkan puasa Senin, Syawal, dan Daud? Syawalnya langsung 6 hari. Senin, Syawal, Daud. Selasa, Syawal. Rabu, Syawal, Daud, dan seterusnya. Apakah boleh? Wallahu ta'ala bisawab. Atau kalau mau lebih clear, udah puasa selang-seling aja. Setiap selang-seling
eh, puasa puasa Daud. Seharusnya secara kaidah boleh, tapi saya belum baca fatwa tentang masalah ini. Saya khawatir salah, mungkin bisa ditanyakan kepada ahli ilmu yang lain. Tapi kalau mau safety, selang-seling aja, dan setiap selang-seling itu niatkan hal tersebut. Dan terus begitu selesai 6, lanjut terus puasa Daud. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, sekali lagi banyak pertanyaan tentang punya hutang puasa. Sekali lagi, upayakan mumpung masih di awal, qadha dulu sebelum bayar puasa Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah lapangkan keberkahan, rahmat, karunia, dan rezeki kepada Ustadz, keluarga besar, tim kajian, jemaah, dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz, untuk puasa Syawal ini berlaku untuk orang-orang yang sudah balik. Bagaimana bila anak-anak yang belum balik juga mau melakukan puasa Syawal tersebut? Jazakallahu khair Ustadz atas ilmu yang diberikan. Terima kasih. Secara umum, bahwa puasa Syawal itu seperti puasa Ramadan dari segi syarat-syaratnya dan ketentuannya. Jadi bagi anak-anak yang belum balik tapi dia sudah mumayyiz, bisa membedakan, maka silakan puasa Syawal walaupun dia belum balik. Nanti pahalanya juga buat orang tuanya. Jadi sekali lagi, silakan bagi anak-anak yang belum balik untuk berpuasa. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu. Sekali lagi, selamat berpuasa Syawal, dan jangan down, jangan jatuh, karena kalau kita nggak ambil momentum ini, bisa jadi kita futur lagi di Syawal, dan akhirnya ibadah puasa kita hanya berumur jagung. Semoga itu tidak terjadi. Kita tutup. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.